kesel banget kayak gitu. Nah, pengen ditabok kayak gitu rasanya. Kayak gitu. Lu ngerti nggak? Lu nggak ngerti jangan bilang yang lain scam dong kayak gitu. Kenapa lu bisa nggak ada fear bahwa emitennya itu bisa lock ARB? Kan jumlah barangnya jauh lebih gede daripada lu. Hitung barang. Kan hitung barang kayak gitu. Ini jualannya dan dia ngedam ke bawahnya itu nggak jualan. Ada yang panik, nge-sell, market panik, langsung pada jemur di ARB. Kalau untuk orang yang impersonate jadi Konglo ya mereka kan exit kayak gitu. Cuman dari segi Konglo yang nama-namanya dipakai, yang pernah saya cukup kenal dekat gitu kan, dia cukup sangat marah, bukan cukup sangat marah, bahkan kita penjarain dia karena sembarangan pakai nama saya sekali lagi. Kebayang nggak sih ada seorang trader yang saking jagonya, saking suksesnya, sampai-sampai aksi tradingnya itu bikin sistem sekuritas kewalahan. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas kisah nyata Hengki Adinata. Gimana caranya dia bisa menghasilkan miliaran, dan yang lebih gila lagi, bikin aplikasi tradingnya ngehang. Oke, kita mulai dari sini. Ini bukan cuplikan film atau dialog fiksi ya. Ini pesan beneran dari seorang CEO sekuritas Wilson dari Stockbit ke salah satu nasabahnya, Hengki Adinata. Pesan ini bukan sekedar pujian, tapi sebuah pengakuan kalau ada sesuatu yang luar biasa lagi terjadi. Dan sesuatu yang luar biasa itu adalah angka ini, plus 26 miliar rupiah. Ini profitnya Hengki cuma dalam 6 bulan terakhir loh. Profit yang saking masifnya, sampai-sampai beneran deh, bikin aplikasi yang dia pakai itu beku. Jadi pertanyaannya, gimana caranya? Apa rahasianya? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Cerita ini berpusat di satu saham spesifik, yaitu RLCO. Di saham inilah aktivitas trading Hengki begitu dahsyat sampai kalkulasi di portofolionya nggak bisa ngejar. Yang perlu dicatat di sini, ini bukan sistemnya yang crash total. Enggak, ini cuma akunnya Hengki doang yang nge-freeze. Jadi bisa dibayangin ya, seberapa brutal aktivitas trading satu orang ini sampai bisa bikin platform sebesar itu kewalahan. Jelas ini bukan metode trading biasa. Nah, untuk bisa paham gimana ini semua bisa terjadi, kita perlu bongkar filosofi trading dia. Filosofi yang terus terang aja banyak menabrak aturan-aturan konvensional di pasar saham. Menurut Hengki, banyak orang gagal itu karena mereka maksain gaya yang nggak cocok sama karakter mereka. Ibaratnya, seorang sprinter dipaksa lari maraton, ya pasti hancur. Dia tahu persis dirinya adalah seorang trader, jadi dia kuasai betul-betul seninya, yaitu kecepatan, adaptasi, dan baca psikologi pasar. Jadi ini dia bedanya. Sementara kebanyakan orang sibuk baca berita, baca laporan keuangan, Hengki justru fokus membaca pasarnya itu sendiri. Dia baca pergerakan bid dan offer secara live. Ini metode yang dia kembangin sendiri langsung dari sekolahnya pasar modal. Nah, inilah yang jadi senjatanya dia, alfanya dia. Analisis transaksional. Seni untuk ngelihat apa yang lagi terjadi detik ini juga, bukan apa yang ditulis di laporan keuangan 3 bulan lalu. Sekarang yuk kita lihat gimana dia pakai ilmu ini di kasus saham RLCO yang fenomenal itu. Hengki ini memperlakukan para pemain di pasar saham, entah itu retail, trader besar, atau emiten, layaknya individu. Masing-masing punya sidik jari atau cara bertransaksi yang unik. Dan kasus RLCO ini jadi contoh yang sempurna banget. Coba perhatian 3 tanggal ini. Ini adalah momen-momen krusial di saham RLCO. Tapi kita akan fokus dulu ke tanggal 18 Desember. Kenapa? Karena disinilah proses pengambilan keputusan dia yang secepat kilat itu benar-benar diuji. Jadi ceritanya gini, pas saham RLCO ini kena ARA atau auto reject atas, tiba-tiba ada guyuran jualan masif banget. Secara refleks, Hengki ikut jual, mikir pestanya udah selesai. Tapi sepersekian detik kemudian dia sadar sesuatu. Dia bisa baca siapa yang jualan. Dan itu bukan emitennya. Malah dia lihat si emiten justru lagi nampungin barang jualan itu. Tanpa pikir panjang, dia langsung putar balik, beli lagi semua yang tadi dia jual, bahkan nambah posisi. Gila kan? Pertanyaannya, kok dia bisa tahu? Nah, ini dia jawabannya. Ini kamus sidik jari pasar ala Hengki. Dia bisa bedain cara jualannya retail yang panik dan kecil-kecil, cara jualannya trader besar yang cepat dan masif buat profit taking, sama cara jualannya emiten yang biasanya lebih rapi, bertahap, dan cantik. Di kasus RLCO tanggal 18 Desember itu, dia identifikasi penjualnya adalah trader besar, bukan emiten. Makanya dia berani masuk lagi. Oke, jadi bisa ngidentifikasi si paus atau pemain besarnya, itu satu hal. Tapi tahu cara ngikutin gerak-gerik mereka dengan benar, nah, itu baru level selanjutnya.
Jadi strategi Hengki di RLCWO itu jadi simpel banget. Dia pegang prinsip uang yang paling pinter di satu saham itu ya uangnya si emiten, mereka yang paling tahu dalamannya. Jadi selama emitennya nggak jualan, gue akan tetap di dalam. Aksi jual dari trader lain dianggap cuma noise atau gangguan aja. Sinyal utamanya ya dari si emiten. Terus, soal seberapa besar dia masuk ke satu saham, dia punya istilah unik, all you can eat. Dia nggak pakai persentase tetap dari portofolio, nggak. Ukuran posisinya tergantung seberapa banyak likuiditas yang ada di pasar. Ibaratnya di meja prasmanan, kalau makanannya melimpah, ya dia bakal ambil sebanyak mungkin. Makanya dia suka saham yang liquid kayak RLCO ini. Tapi ya gitu, punya formula secanggih apapun kalau mentalnya nggak kuat ya percuma. Nah, pola pikir Hengki ini dibangun di atas dua pilar utama, rasa syukur dan kemampuan beradaptasi. Ada satu analogi keren banget dari dia, namanya foto kue. Intinya, fokuslah sama apa yang kamu punya sekarang. Kalau kamu punya satu loyang kue, terus kamu kasih satu potong ke orang lain, jangan nyesel. Syukuri sisa kue yang masih banyak itu. Mindset ini yang bikin dia tetap tenang meski pernah rugi puluhan miliar dalam sekejap. Dia fokus ke ratusan miliar lain yang masih dia punya. Dan pilar kedua, ini mungkin yang paling penting, adalah mindset adaptif. Motonya simple. Jadilah yang pertama sebelum masa. Dia sadar betul kalau pasar itu dinamis, selalu berubah. Jadi trader juga harus terus beradaptasi. Ngotot sama satu keyakinan, padahal pasar udah nunjukin arah sebaliknya. Itu sama aja bunuh diri finansial. Kemampuan adaptasi inilah yang naikin win rate-nya dari 50% jadi di atas 70%. Pada akhirnya, kisah Hengki Adinata ini ngajarin kita satu hal penting. Pasar itu sebenarnya terus-terusan ngomong sama kita, lewat pergerakan bid dan offer. Dia punya bahasanya sendiri. Pertanyaan terbesarnya adalah, apakah kita mau dan mampu untuk belajar mendengarkan bahasa itu? Kesel banget kayak gitu. Nah, ingin ditabok kayak gitu rasanya. Kayak gitu. Lu ngerti nggak? Lu nggak ngerti jangan bilang yang lain scam dong kayak gitu. Kenapa lu bisa nggak ada fear bahwa emitennya itu bisa lock ARB? Kan jumlah barangnya jauh lebih gede daripada lu. Hitung barang. Kan hitung barang kayak gitu. Ini jualannya dan dia ngedam ke bawahnya itu nggak jualan. Ada yang panik, nge-sell, market panik, langsung pada jemur di ARW. Kalau untuk orang yang impersonate jadi Konglo ya mereka kan exit kayak gitu. Cuman dari segi Konglo yang nama-namanya dipakai, yang pernah saya cukup kenal dekat gitu kan, dia cukup sangat marah lah, bukan cukup sangat marah, bahkan kita penjarain dia kan sembarangan pakai nama saya sekali lagi.